Jika fokus Om Ganteng nih hanya pada cara protes mengarah pada tindakan anarkis teriak-teriak tanpa menyoroti alasan di balik protes itu, maka esensi tuntutan masyarakat jelas terabaikan. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Halo teman-teman, mohon maaf teman-teman, pakaian yang dipakai Om Ded itu pakaian biasa teman-teman, karena emang pakaian kerjanya lagi dicuci teman-teman, karena habis dipakai dari Senin sampai Jumat untuk bekerja dan bajunya kotor, jadi masih dicuci belum digosok, makanya bikin videonya pakai pakaian biasa ya teman-teman. Dan karena memang pekerjaannya itu banyak banget dan jam kerja yang berkurang di pemerintahan dari Senin sampai Jumat belum kelar, jadinya pekerjaannya dilanjut teman-teman sampai akhir pekan kayak gini. Dan ini tuh hitungannya bukan lembur ya teman-teman, tapi hitungannya loyalitas kerja. Dan di video ini Om Ded ngasih contoh ya teman-teman, kalau bekerja di akhir pekan itu nggak enak banget ya teman-teman. Deddy Corbuzier blunder sebut bahwasannya rapat yang dibahas DPR kemarin di hotel mewah tersebut tidak membahas tentang dui fungsi TNI. Padahal realita atau kenyataannya bahwasannya rapat yang dibahas di DPR kemarin di hotel mewah tersebut jelas-jelas salah satu poinnya membahas fungsi dari para militer itu bisa bergabung ke kementerian maupun ke sipil. Itu artinya apa? Itu artinya tugas dan tanggung jawab militer itu bisa dua fungsi, atau di sini disebut dengan dui fungsi. Namun sayangnya di sini Deddy Corbuzier tidak memahami konteks permasalahan itu. Bayangkan dia sebagai staf khusus Menteri Pertahanan dan sekaligus sebagai public figure yang sangat terkenal, tapi tidak memahami konteks permasalahan ini. Menurut saya sangat miris sih. Saran saya saja Deddy Corbuzier, sebelum kamu membuat video, tolong baca berita dulu, pahami konteks permasalahan dulu, baru buat video. Kalau buat video seperti ini kan menunjukkan bahwa Anda SDM-nya sangat-sangat rendah.
Gak dikenal dari mana sih? Udah jelas-jelas itu kawan-kawan kita dari Kontras. Dan adanya statement ini menunjukkan bahwasanya pemerintah ya emang jaga jarak sama organisasi masyarakat, sama tokoh masyarakat, sama masyarakatnya sendiri. Jujur dari gue sendiri sebagai rakyat justru merasa terwakili dari apa yang mereka lakukan. Dibandingkan dengan mereka yang katanya wakil rakyat, tapi kalau rapat diem-diem. Sumpah kasihan banget jadi rakyat kalau pemerintahnya kayak gini. Kena gaslight terus. Kita dibilang anarkis lah, teriak-teriak melanggar peraturan. Yang pertama, mereka menyampaikan pendapat dan itu dijamin dalam konstitusi. Yang kedua, ada yang namanya sebab akibat. Lu rapat diem-diem. Di Undang-Undang MD 3 udah jelas rapat DPR itu bersifat terbuka. Di peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 pun sama, rapat terbuka untuk umum. Bahkan biasanya ya disiarin gitu di TV parlemen, di YouTube. Rapat tertutup hanya dalam kondisi tertentu, menyangkut rahasia negara, martabat seseorang dan lain sebagainya. Yang which is kriterianya gak masuk ke dalam rapat kemarin yang ngebahas RUU TNI. Yang pada akhirnya undang-undang ya dapat diakses sama publik gitu, ngapain rapatnya tertutup. Lagian untuk membahas undang-undang ya harus ada keterlibatan masyarakat. Jadi siapa yang melanggar peraturan sebenarnya? Terus bilang tidak membahas dui fungsi, ya gue juga paham kagak bego. Kalau pemerintah ngomong belak-belakan dui fungsi, ya bakal marah kita. Ya of course lah covernya pembahasan RUU TNI yang di dalamnya berpotensi untuk membangkitkan dui fungsi. Dengan ramainya diskursus dan penolakan ini, masih berani ya lu bilang mereka-mereka yang ada di dalam rapat itu adalah wakil kita? Sorry gua ralat, emang sejak kapan DPR itu wakil kita? Wes, Om ganteng lagi. Gini, cara masyarakat sipil menyampaikan pendapat memang penting untuk kita cermati. Tapi lebih penting lagi, memahami mengapa mereka merasa perlu bertindak demikian. Kenapa sih harus melakukan itu? Dalam konteks revisi Undang-Undang TNI, aksi kawan-kawan Kontras bukan sekedar mengganggu rapat, tapi sebuah bentuk keprihatinan terhadap isi kebijakan yang bisa berdampak luas. Jika fokus Om Ganteng nih hanya pada cara protes, mengarah pada tindakan anarkis teriak-teriak tanpa menyoroti alasan dibalik protes itu, maka esensi tuntutan masyarakat jelas terabaikan. Saya tanya, kira-kira kenapa sipil bertindak demikian? Kenapa mesti kita gedor itu hotel mewah tempat kalian rapat? Kenapa? Pertama, jelas minimnya transparansi. Pembahasan RUU TNI ini dilakukan di hotel mewah, tertutup, bukan di gedung DPR yang lebih mudah diawasi publik. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sih? Kan gitu. Dua, potensi kembalinya dui fungsi ABRI. Ada pasal yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil yang bisa membuka jalan bagi militerisme dalam politik. Kita gak benci TNI, tapi kita, bangsa kita punya masa lalu yang kelam soal ini. Ketiga, kurangnya ruang diskusi. Dengerin, jika masyarakat sipil merasa jalur komunikasi formal tidak memberi mereka suara, maka protes langsung jadi satu-satunya pilihan. Gue respectnya ke Om Deddy karena udah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai staf sus Menteri Pertahanan. Tugasnya tidak lain dan tidak bukan ialah cuci tangan dari tangan-tangan yang kotor. Lagian ya, sebanyak apapun ngomong buat klarifikasi, yang namanya maling nggak mungkin ngasih tahu lah cara buat maling. Kecuali kalau malingnya udah ketangkep, baru bakal ngaku. Kita, rakyat, gak bisa dibodohi sama perkataan-perkataan bualan kayak gitu. Ngomongnya gak bakal ada di fungsi ABRI. Katanya udah ditelan jauh-jauh. Kalau DPR pakai cara sembunyi-sembunyi biar gak ketahuan, jangan harap bisa hilang dari mata rakyat Indonesia. Sesembunyi apapun bakal ketahuan. Yang namanya bangkai, mau disembunyiin dimanapun, bakal kecium baunya. Perbuatan kalian bikin rakyat sakit hati dan makin gak percaya sama yang namanya Dewan Pengkhianat Rakyat. Dan buat kalian yang setuju dengan adanya dui fungsi ABRI, coba deh pakai akal sehatnya. Nah bisa pertandingan sepak bola, pemainnya diganti sama pemain voli. Mau mengharap apa dengan pemain voli yang main sepak bola? Berharap bisa jadi best player? Mimpi kali. Yang namanya jabatan publik ya harus diisi sama orang yang punya pengalaman di bidangnya, orang yang kompeten. Lu bayangin deh, jabatan publik tuh ngurusin banyak orang, masa diurus sama orang yang gak berpengalaman? Mau jadi apa nanti lembaganya? Setuju atau tidak, hormat tetap dijaga. Iya deh, Bapak Staf Khusus Kementerian Pertahanan. Masalahnya bukan soal roh atau jasad dui fungsi ABRI atau TNI itu sudah mati atau bahkan sudah tidak ada. Tapi apakah kita benar-benar memahami apa sih itu dui fungsi ABRI atau TNI dan apa sih supremasi sipil? Nah, jadi guys, dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI adalah doktrin yang memberi militer peran ganda. Misalnya menjaga pertahanan negara sekaligus terlibat dalam ranah sipil dan politik. Doktrin ini berakhir pasca reformasi 1998 untuk memastikan bahwa
bahwa militer kembali pada fungsi utamanya, yaitu pertahanan negara. Sementara urusan sipil diserahkan sepenuhnya kepada warga sipil. Lalu apa itu supremasi sipil? Jadi ini adalah prinsip fundamental dalam demokrasi guys, di mana otoritas sipil memiliki kendali penuh atas militer, bukan sebaliknya. Jadi sipil itu harus berada di atas militer. Sekarang mari kita lihat revisi Undang-Undang TNI yang memperluas penempatan TNI aktif ke 15 lembaga sipil, termasuk Kejaksaan Agung, yang jelas merupakan aparat penegak hukum, bukan bagian dari pertahanan negara. Bukankah ini bertentangan dengan semangat reformasi guys? Jika militer mulai masuk ke ranah hukum dan sipil, bagaimana kita bisa memastikan independensi hukum dan hak asasi manusia tetap terjaga? Kita tidak menuduh kembalinya duifungsi secara terang-terangan guys, tapi pola ini mengingatkan kita pada masa lalu yang sangat kelam, dan jika kita diam, bukan tidak mungkin sejarah akan berulang. Tuh rapat di hotel bintang 5 pakai duit siapa? Kocek pribadi apa pajak rakyat? Ya kalau pakai pajak rakyat, ya setidaknya mikirnya pakai otak dan hati nurani lah. Lu sebenarnya pada mewakili siapa sih? Rakyat atau nih kayaknya sih kejar target, kejar tayang, apa dikejar-kejar? Ah, sudah biasa.